Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan rangkuman saya tugas Mr. Dani. 1. Observasi. Observasi merupakan pengamatan terhadap realitas sosial dan pengamatan langsung dan ada juga yang tidak langsung. Pengamatan ini dilakukan dalam waktu yang pendek dan panjang. Pendek artinya setelah melihat sebuah peristiwa dan mencatat sebelumnya, sedangkan panjang berarti seseorang berada di tempat kejadian dalam waktu yang cukup lama. 2. Wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara seseorang wartawan dengan narasumber untuk mendapatkan data tentang sebuah fenomena yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan adalah A. Posisi narasumber dalam wawancara. Ibarat posisi pembeli dalam sebuah transaksi dagang, yaitu sebagai raja. Semua keinginan narasumber harus dipenuhi oleh wartawan. Karena itu, sebelum melakukan wawancara, wartawan harus menanyakan keinginan narasumber. Sebelum itu, wartawan harus memperkenalkan secara langsung jati dirinya dan untuk siapa ia bekerja kepada narasumber. Terdapat beberapa hal mendasar yang perlu ditanyakan kepada narasumber. Misalnya, 1. Apakah narasumber tidak keberatan bila kalimatnya dikutip secara langsung? 2. Apakah narasumber tidak berniat namanya dirahasiakan dalam sebagai hasil wawancara? 3. Apakah narasumber memiliki keinginan lain yang berkaitan dengan hasil wawancara? B. Posisi wartawan dalam wawancara. Kedudukan wartawan adalah penjaga kepentingan umum. Para wartawan berhak mengorek informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum dari narasumber. Menurut para ahli, terdapat 7 jenis wawancara. 1. Man in the street interview. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan pendapat beberapa orang awam mengenai sebuah peristiwa. Bisa menyangkut satu keadaan dan bisa pula tentang sebuah kebijaksanaan baru. Casual interview. Sebuah wawancara mendadak. Dalam hal ini, seseorang wartawan meminta kesediaan seseorang narasumber untuk diwawancarai. 3. Personal interview. Wawancara untuk mengenai pribadi seseorang yang memiliki nilai berita lebih dalam lagi. Hasilnya bisa berupa profil tentang orang bersangkutan. 4. Telepon interview. Wawancara yang dilakukan lewat telepon. Question interview. Wawancara tertulis. Biasanya dilakukan seseorang wartawan yang sudah mengalami jalan buntu. Setelah ditelepon, didatangi rumahnya dan kantor. Si wartawan tidak bisa bertemu dengan narasumber. Maka ia memilih wawancara jenis ini. Keuntungan, informasi lebih jelas dan mudah dimengerti. Kelemahan, wartawan tidak bisa mengamati sikap-sikap pribadi narasumber. 6. Group interview. Wawancara yang dilakukan terhadap beberapa orang sekaligus untuk membahas satu persoalan atau implikasi satu kebijaksanaan pemerintah. Teknik-teknik agar wawancara terlaksana dengan baik. 1. Menggunakan daftar pertanyaan yang tersusun dengan baik yang sudah dipersiapkan. Memulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Mengajukan pertanyaan secara langsung dan tepat. Tidak malu bertanya bila ada jawaban yang tidak dimengerti. Mengajukan pertanyaan tambahan berdasarkan perkembangan wawancara. Konferensi pers. Pernyataan yang disampaikan seseorang yang mewakili sebuah lembaga mengenai kegiatannya kepada para wartawan. Biasanya menyangkut citra lembaga, peristiwa yang sangat penting dan bersifat insidental. Pada setiap konferensi pers, setiap wawancara memiliki hak yang sama untuk mengajukan pertanyaan kepada orang yang memberikan konferensi pers. Umumnya, lalu lintas informasi dalam konferensi pers dilakukan lewat dialog langsung. Tetapi, ada juga konferensi pers yang menggunakan informasi tertulis yang dibagikan kepada para wartawan. Untuk melengkapi informasi tersebut, para wartawan diberi kesempatan untuk bertanya. Press release bisa diartikan sebagai siaran pers yang dikeluarkan oleh satu lembaga, satu organisasi, atau seseorang individu secara tertulis untuk para wartawan. Ia memiliki kepentingan lembaga, organisasi, atau individu. Itulah sebabnya media massa cetak yang besar seperti Kompas tidak mau membuat siaran pers. Tidak ada keharusan bagi wartawan untuk memuat siaran pers ini. Jika tidak ada kesempatan bagi para wartawan untuk bertanya kepada pihak yang mengeluarkan siaran pers tentang siaran pers, inilah yang membedakan dengan konferensi pers.
Tegasnya, pada pers rilis tidak ada tanya jawab dengan wartawan dan narasumber, sedangkan pada konferensi pers ada. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.